Orang bilang kalau mau bikin YouTube itu baiknya di script, ditulis dulu, dibikin dulu narasinya, dibikin dulu naskahnya, dipersiapkan dulu idenya. Dan itu bakal ngebantu banget untuk ngebikin flow yang lebih enak, untuk ngebikin omongan yang lebih lancar, dan kemudian orang akan lebih memahami, dan juga pesan yang disampaikan bisa jadi lebih diterima dengan baik. Tapi aku pribadi bikin YouTube selama ini gak pernah di script. Alasannya adalah karena beberapa tahun lalu, kalau kamu ngikutin channel YouTubeku ya, pertama kali bikin video YouTube itu aku bertujuan untuk berlatih berbicara. Seperti judulnya aja, belajar ngomong lewat YouTube ya. Belajar ngomong lewat YouTube. Harapannya adalah ketika aku bikin video YouTube, aku bisa lebih lancar mengkomunikasikan pikiran, ya, apa yang ada di pikiran aku, bercerita lah, kurang lebihnya. Dengan lebih lancar, dengan lebih terstruktur, dengan lebih tertata. Karena pada dasarnya, aku bukan orang yang terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Sehingga ketika harus berbicara, mengkomunikasikan ide, aku sering mengalami kesulitan lah gitu. Makanya muncul ide untuk bikin si video tadi. Nah, dan di video kali ini aku pengen melakukan refleksi ya atas video pertamaku tersebut. Karena udah beberapa tahun dan juga aku udah bikin cukup banyak video lah ya di channel YouTubeku ini. Makanya aku pengen ngeliat atau berefleksi lah seberapa jauh aku udah berprogres selama ini. Meskipun mungkin gak kelihatan ya secara kasat mata. Tapi aku pengen coba berefleksi. Terutama berbicara dalam segi kecepatan. Kenapa? Aku dulu mikir kalau orang yang jago ngomong itu pasti pace-nya cepat. Gitu. Karena dengan pace yang cepat, itu otomatis koneksi antara pikiran atau otak ya dengan mulut juga pasti lebih nyambung lah koneksinya. Maka dari itu, aku berlatih selama ini bikin video YouTube. Harapannya adalah dengan melatih brain to mouth connection tadi ya. Harapannya aku pengen bisa lebih cepat lah ngomong. Karena orang-orang yang aku jadikan role model pun mereka lancar ngomongnya, terus secara speed itu enak, ya secara pace-nya enak. Mereka nggak terbata-bata, nggak lama mikirnya dalam pemilihan katanya. Kang Zen ya, terus Ustadz Numan Alikan, dan masih banyak lah tokoh-tokoh yang mereka punya kemampuan berbicara yang lancar, yang kemudian bisa memikat dengan ucapannya. Tapi aku sekarang mencoba untuk mengubah paradigma tersebut. Prekonsepsi tentang ngomong harus cepat, harus ngalir lancar gitu ya. Itu mulai pelan-pelan aku coba ganti. Kenapa? Pemikiran ini datang setelah aku nonton sebuah acara masak ya. Acara masak itu judulnya The Blank Menu for You. Ini acara masak Korea. Kalau kamu pernah dengar judulnya ya, The Blank Menu for You. Jadi si The Blank Menu for You ini dia adalah acara memasak
Dan di acara tersebut, chef yang bertugas untuk memasak makanan itu nggak tahu tamu yang datangnya siapa. Jadi dia cuma menerima pesanan dari si tamu yang anonimus itu. Kemudian dia harus menginterpretasikan si menunya menurut kreativitas dan interpretasi dia. Menarik lah, seru. Nama chefnya adalah Chef Choi Kang-rok. Gitu. Ketika pertama kali ngelihat dia ngomong, itu dia apa ya? Aku ngelihat seperti aku ngelihat aku gitu. Dia bukan orang yang fluent gitu ya, lancar, ngalir, cepat ngomongnya. Dia juga kelihatannya introvert ya, malu-malu, shy gitu ya. Dan dia ngomongnya terlihat selalu ada jeda. Dari setiap kata ke kata berikutnya itu ada momen ketika dia diem, mikir, terus ngomong lagi. Gitu seterusnya. Dan itu meninggalkan sebuah impresi gitu ke dalam diri aku. Dan impresi itu dirasakan bukan hanya oleh aku, tapi juga orang-orang yang berinteraksi langsung dengan dia ya. Karena tamu-tamu yang dia layani juga berpendapat serupa bahwa dari caranya dia berbicara, itu kelihatan seperti apa ya, ada daya tarik gitu. Orang jadinya nungguin dia tuh mau ngomong apa. Nah, ada satu episode di mana dia ngobrol sama partnernya ya. Dia ngobrol tentang cara bicara, terutama cara bicara dia sih, Chef Choi Kang-rok ini. Dia cerita ke partnernya kalau dulu dia nggak ngomong dengan jeda atau pace kayak gini. Dulu waktu dia masih lebih muda, dia ngomong dengan pace yang lebih cepat lah, lebih articulate, lebih yang ngalir aja gitu. Tapi seiring dia bertambah usia, dia mulai menurunkan kecepatan ngomong tersebut. Bukan karena faktor apa ya, degeneratif atau apa, tapi ketika dia semakin dewasa, dia merasa bahwa ucapan itu punya kekuatan yang luar biasa. Makanya dia memutuskan untuk memperlambat cara bicaranya, tapi dia menambah waktu untuk memilih kosakata yang lebih tepat. Jadi dia pengen apa yang dia ucapkan itu lebih meaningful dan lebih powerful. Makanya cara bicaranya jadi kayak gitu. Dan setelah melihat itu aku jadi apa ya, seperti keluar dalam sebuah gua gitu. Keluar dari sebuah gua. Oh iya ya, kenapa aku nggak ngelihat diri aku kayak gitu ya? Kenapa aku nggak ngelihat cara bicara aku yang kayak gini, yang alaminya itu cukup banyak jeda ya. Jadi setiap kata ke kata berikutnya itu sebagai sebuah kekuatan atau kelebihan. Kenapa aku nggak menggunakan ini sebagai advantage aku gitu untuk berbicara? Kenapa aku harus cepat-cepat ngomong? Kenapa aku harus buru-buru gitu ngomong? Padahal aku punya waktu untuk memikirkan tiap kata agar kata tersebut bisa lebih punya makna dan
punya kekuatan. Memang pada prakteknya kalau aku belum merasa ada di titik itu ya, ada di tahap itu, tapi melihat atau mendengar apa yang Chef Choi Kang Rok ucapkan itu, aku jadi yaitu memiliki paradigma baru. Sekarang aku mencoba untuk embracing gitu, menerima fakta bahwa okay, this is the way I talk. Gitu. Tapi this is the way I talk ini, bukan sesuatu yang kemudian aku terima karena ya udahlah gitu. Dah aku gini orangnya. Dah aku cara ngomongnya kayak gini. Bukan, tapi lebih ke okay, ini cara aku berbicara, gimana aku menggunakan cara aku berbicara ini semaksimal mungkin to my advantage gitu. Dan Chef Choi Kang Rok memberikan aku perspektif itu. Karena memang gak selamanya ngomong itu harus cepet, harus ya mungkin secara teori public speaking atau apa ya. Ada mungkin. Seperti aku juga suka nontonin konten yang Vin Giang ya, dimana pemilihan antara speed dan juga pause itu juga penting. Tapi untuk sekarang, aku merasa aku harus lebih embrace hal itu, memperdalam koneksi antara otakku dan mulutku, bukan mempercepat, tapi memperdalam. Dengan cara ini, dengan cara ya nggak apa-apa ngomong, bukan terbata-bata ya, tapi ngomong dengan jeda, ngomong dengan memikirkan struktur kalimat yang akan diucapkan. Karena bahkan ternyata nggak cuma Chef Choi Kang Rok ya. Beberapa tokoh seperti Barack Obama juga aku dengar, Trevor Noah. Aku nggak pernah merhatiin Barack Obama juga sih, tapi cuma dengar aja. Ya dia banyak berjeda ketika akan berbicara. Dan dari sini aku menemukan bahwa ya kadang apa yang kita anggap sebagai sebuah kelemahan, sebagai sebuah kejelekan ya, sebagai sebuah cacat mungkin ya, itu kalau kita bisa menggunakannya dengan baik justru bisa jadi senjata yang mematikan. Itu yang aku pelajari. Jadi kalau kamu ada di dalam situasi yang mirip dengan aku, mungkin kamu bisa melihat dari dua perspektif itu ya. Dari perspektif yang kemudian whole gitu, lengkap, nggak cuma dari satu sudut pandang. Nggak apa-apa kalau memang mau ngomong dengan cepat, speed gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mengambil jeda dalam cara kita berbicara. Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Aku Aditya Siregar pamit. Sampai jumpa di video berikutnya.